Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Nah, ketemu lagi dengan Bu Murni. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama pada mata pelajaran komputer akuntansi dengan menggunakan MAYAP versi 18. Dengan materi setup awal identitas perusahaan dan cara melakukan impor daftar akun. Nah, pada video kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Materi kita kali ini tentang setup kode pajak dan merancang linked account yang merupakan langkah ketiga dan keempat di dalam menyelesaikan sebuah kasus perusahaan dagang. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita lanjutkan langkah yang ketiga dalam menyelesaikan sebuah kasus perusahaan dagang, yaitu setup kode pajak. Berarti sebelumnya kita ke jendela MAYAP dulu, kita klik open. Terus kemudian kita cari kelanjutan dari data sebelumnya, langkah sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya harus sudah ada identitas perusahaan dan lain sebagainya. Akun-akunnya sudah terisikan, sudah menyusun link akunnya juga. Kita cek di aset, liability, equity, di income-nya, cost of sales, expense, other income, other expense, sudah ada semua. Kalau sudah kita pastikan berarti langkah 1 dan langkah 2 sudah kita selesaikan dengan sempurna. Lanjut ke langkah 3 yaitu setup kode pajak. Nah, caranya bagaimana? Di menu ada file, edit, list, command center, setup, report, Windows, help. Kita pilih yang list. Kita pilih text code. Terus kemudian di sini di kodenya ada beberapa. Kita pilih yang GST. Nah, GST ini kita rubah karena kode pajaknya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Kita lihat soalnya di PT Kurnia, di mana kita bisa melihat kode pajaknya. Nah, dilihat di situ di pembelian. Di pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 10%. Jadi, kode pajaknya kita sesuaikan yaitu 10%. Di penjualan juga sama, 10%. Ya. Berarti langsung saja kita isikan, kita ganti GST menjadi PPN. Description-nya kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Tax tipenya masih tetap sama, goods and service tax. Untuk rate-nya PPN 10%. Kalau sudah, kita berlanjut ke link account-nya. Nah, akun-akun apa saja yang link dengan PPN? Yang pertama dengan tax collected-nya, akun yang link dengan tax collected atau yang terkait dengan pajak keluaran, otomatis PPN outcome. Oke, kalau belum sesuai berarti bisa diklik bawahnya terus dicari use account. Ya. Terus kemudian yang kedua, yang link dengan tax paid-nya, berarti pajak masukan atau PPN income. Kita cari 1/1510 yang kita gunakan, kita klik use account. Kalau sudah kita oke. Nah, kita bisa melihat perubahannya. Yang semula tadi kita di kodenya kita pilih GST, sekarang sudah menjadi PPN. Dan PPN ini nantinya akan kita gunakan seterusnya untuk menyesuaikan pajak-pajak yang kita gunakan, baik pajak pembelian maupun penjualan. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, oke, kita lanjut. Untuk langkah yang ketiga kita sudah menyelesaikan, berarti kita lanjut langkah yang keempat, yaitu merancang linked account. Nah, link account ini merupakan salah satu langkah yang lumayan sulit di dalam MAYAP. Karena apa? Karena ini membutuhkan beberapa ketelitian. Akun-akun yang link itu yang bagaimana? Artinya akun link itu akun-akun yang terkait. Nah, akunnya banyak sekali di sini. Nah, akun-akun yang link berarti apa saja? Kita bisa mengeceknya satu-satu.
caranya bagaimana? Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba dari sini, dari menu setup, kemudian kita pilih link account. Nah, link account-nya ini ada beberapa, nanti ada 3 yang kita linkkan, akun-akun yang terhubung. Yang pertama, akun account and banking account. Nah, di sini ada equity account for current earning. Akun yang link income summary, terus kemudian retained earning-nya dengan retained earning, kemudian historical balancing-nya dengan historical balancing, electronic payment-nya dengan electronic clearing account, kemudian undeposit fund-nya dengan undeposit fund. Nah, sebenarnya jika tadi kalian di sebelumnya, di langkah sebelumnya itu kalian sudah betul di dalam mengelingkan, ya, mengelingkan akun yang dihapus yang mana, yang harus yang disesuaikan yang mana, berarti otomatis nanti sudah muncul dengan sendirinya. Kita tidak perlu merubah-rubah lagi. Tetapi kalau misalkan tadi kalian ada beberapa kesalahan, berarti kalian harus menyesuaikan ini. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa, kita klik di bawah, terus kita cari, terus kemudian kita gunakan. Ya, pastikan untuk account and banking-nya, linknya sama seperti di sini di layar. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, kita sudah mengelingkan satu link account, ya. Terus kemudian yang kedua, kita linkkan sales-nya. Berarti akun-akun apa yang terkait dengan penjualan. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, ini kita tidak asal mencentang, ya, tidak asal mencentang seperti ini. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan apa? Dengan kebijakan yang ada di perusahaan itu. Katakanlah, coba kita cek. Nah, kebijakannya bisa kita lihat di sini. Nah, di poin B, PT Kurnia ada beberapa kebijakan yang umum, sistem berpasangan 1 Januari sampai 31 Desember, pembeliannya seperti apa, ada pajak masukannya, ada termin pembayarannya, ada kena denda 1% dari nilai hutang, fakturnya faktur standar, seperti itu. Di penjualan juga sama. Nah, jadi kita akan mencentang atau menceklis dari beberapa akun ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak menerapkan kebijakan tersebut, berarti tidak perlu kita mengelingkan, karena percuma saja, karena tidak akan kita gunakan. Terus lanjut, untuk sales linked-nya yang link asset account for tracking receivable itu kita linkkan dengan installment control receivable. Kalau sudah, kita lanjut di bank account for customer receipt. Itu mencatat, ya. Nanti kita mencatat untuk penerimaan dari customer. Nah, setiap ada penerimaan dari customer itu kita masukkan ke dalam cash in bank. Jadi nanti satu kali saja kita input, nanti jika kita melanjutkan untuk mengisikan transaksi, secara otomatis nanti akan terinput dengan sendirinya. Oke, 2 penjelasan ini sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, ini biaya angkut untuk penjualan. Kita di soal tadi ada nggak biaya angkut untuk penjualan? Nah, biaya angkut untuk penjualan, oke, ada ya? Nah, berarti akun yang kita gunakan apa? Biaya angkut penjualan, berarti akunnya Freight Collected. Oke, Freight Collected kita cari 4.300. Sudah ketemu ya? Oke. Terus kemudian yang kedua, penerimaan uang muka dari pelanggan. Kita ada nggak penerimaan uang muka dari pelanggan? Kalau tidak ada di sebelumnya tadi, di soal sebelumnya tidak ada, berarti tidak usah kita checklist. Oke. Terus kemudian ada potongan pembayaran dalam masa potongan. Ada potongan? Kalau ada berarti kita harus menyesuaikannya. Kita cari yang terkait dengan potongan. Potongan penjualan berarti akunnya apa? Sales
diskon. Sales diskon kita cari akunnya nomor sales diskon 4.500. Kita gunakan use account. Oke, jadi pastikan di sales link account ada akun-akun sesuai dengan ini, ya. Tracking receivable-nya, installment contract, kemudian cash in bank, freight collected, sales discount, late fees collected. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwasanya di dalam mengelingkan akun-akun di semua perusahaan itu tidak sama, tergantung dari kebijakan yang diambil. Nah, kalau PT Kurnia ini pembelian penjualannya, khususnya di penjualannya hanya terkait dengan akun-akun ini. Jika tidak ada kaitannya berarti tidak usah kita centang. Saya rasa penjelasannya cukup ya untuk sales link account. Oke, kalau sudah kita lanjutkan link berikutnya. Setup link account berikutnya. Dari setup link account kita ke purchase account. Oke. Sudah ketemu di jendela ini ya. Nah, caranya sama dengan sebelumnya saat sales link account-nya, yaitu kita link-linkkan yang berhubungan dengan tracking payable, berarti account payable-nya sudah sesuai, terus kemudian paying bill terkait dengan pembayaran tagihan, kita pakainya cash in bank. Kalau sudah, terus kemudian diperhatikan yang pertama, seperti tadi, I can receive, I pay, I track, I take deposit, I pay. Nah, ini kita sesuaikan. Berarti kita harus melihat di pembelian. Coba dilihat. Umum, pengeluaran, penerimaan di pembelian. Poin yang kedua ya. Nah, diperhitungkan ini bla bla bla. Nah, kalau sudah kita bisa melihatnya. Yang pertama, menerima pembelian tagihan dari pemasok. Kalau kita tidak menggunakan itu, tidak ada transaksi itu, ya berarti tidak usah kita centang. Terus kemudian yang kedua, pembayaran biaya angkut pembelian. Ada ya, berarti kita sesuaikan. Freight paid. Oke, akunnya kita use account, kita gunakan. Terus pembayaran uang muka dari pemasok tidak ada. Kalau tidak ada, kita nonaktifkan checklistnya. Kemudian yang kedua, mengambil potongan dalam masa potongan. Ada ya, berarti ini terkait dengan diskon. Terkait dengan diskon berarti diskon pembelian, karena ini transaksi pembelian. Oke. Terus kemudian yang ketiga, membayar denda keterlambatan pembayaran. Denda terlambat membayar jika ada, berarti kita sesuaikan akunnya apa, late fees expense. Late fees expense berarti 62200 kita gunakan. Nah, dicek lagi sebelum kita oke, dicek lagi. Kalau sudah account payable, cash in bank, freight paid, forecast discount, late fees expense. Kalau sudah kalian inputkan semuanya berarti selesai. Nah, tadi kita sudah belajar bersama tentang setup kode pajak dan merancang linked account pada perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Mayap versi 18. Semoga bermanfaat dan dapat memperluas pengetahuan kita. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.